Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan bahagia semua ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih dengan matematika dengan subbab yang baru ya, yaitu kesebangunan dan kekongruenan ya. Langsung saja kita akan ke materi yang pertama, yaitu kesebangunan bangun datar ya. Jadi teman-teman semua, dua buah benda atau bangun dikatakan sebangun itu jika bentuknya sama ya. Itu identifikasi pertama dari kesebangunan dua buah benda ya. Contohnya begini. Segitiga dengan lingkaran ya, ini jelas tidak sebangun. Kenapa? Karena dari bentuknya saja sudah beda ya. Yang satu sisinya ada 3, yang satunya lagi hanya ada satu sisi. Sehingga dua buah benda ini atau dua buah bangun ini dikatakan tidak sebangun ya. Nah, kemudian kita ke gambar selanjutnya ya. Di sini ada persegi panjang, dua buah persegi panjang. Apakah dikatakan sebangun? Identifikasi yang pertama bentuknya sudah sama. Oke, tapi untuk identifikasi berikutnya ya, bahwa dua buah benda dikatakan sebangun itu tidak hanya karena bentuknya yang sama, tapi ternyata ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Nah, syarat dua benda atau bangun dikatakan sebangun, yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian ya atau seletak itu sama besar. Dan yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak memiliki perbandingan yang sama. Ya, jadi gambar ini, dua buah gambar ini belum bisa dikatakan sebangun meskipun bentuknya sama. Karena kita harus menguji terlebih dahulu apakah sudutnya sama besar, ya, yang bersesuaian, apakah perbandingan sisinya ini sama, gitu ya, sehingga dua buah benda atau bangun dikatakan sebangun itu tidak hanya karena bentuknya yang sama ya. Identifikasi pertama ya bentuknya sama, tapi ada syarat-syarat berikutnya yang kemudian harus dipenuhi ya, sebagaimana yang tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan ke contoh saja ya. Di sini ada dua buah segitiga ya, ada dua buah segitiga siku-siku yang kemudian akan kita uji apakah segitiga ini ya sebangun ya. Oke, 30 derajat. Ada segitiga KLM ya. Mana ini 60 derajat, ya ini 30 derajat. AB-nya 6 cm, BC-nya 10 cm, kemudian AC-nya 8 cm, dan KL-nya 3 cm, KM-nya 4 cm, dan LM-nya 5 cm. Nah, kita akan selidiki apakah dua benda ini ya, dua bangun segitiga siku-siku ini sebangun ya. Maka kita akan uji satu persatu ya. Yang pertama kita lihat dari bentuknya ya. Bentuknya sudah sama ya, yaitu sama-sama segitiga siku-siku ABC dan KLM. Nah, sekarang kita akan buktikan syarat kesebangunan yang lainnya ya. Yang pertama yaitu kita akan lihat dari sudutnya. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Ini ada segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita lihat di segitiga yang lain apakah ada yang bersesuaian dengan segitiga siku-siku. Maka kita bisa lihat ya, di sini ada segitiga siku-siku dan segitiga yang KLM juga ada segitiga siku-siku ya. Maka sudut A itu bersesuaian dengan sudut K dan besarnya sama, yaitu sama-sama 90 derajat ya, atau siku-siku. Nah, sekarang kita ke sudut selanjutnya. Kita lihat sudut B, di sini 60 derajat. Nah, kita lihat di segitiga KLM, adakah yang bersesuaian dengan sudut B? Ternyata ada ya, di sini ada sudut L yaitu 60
derajat. Sehingga sudut B itu bersesuaian dengan sudut L ya, dan besarnya sama ya. Besar sudutnya sama, yaitu 60 derajat. Kemudian kita identifikasi lagi, di sini ada sudut C bersesuaian dengan sudut apa berarti? Sudut M ya, jelas. Dan besarnya sama, yaitu 30 derajat Celcius. Mohon maaf, 30 derajat ya. Oke. Nah, untuk sudut berarti syaratnya terpenuhi ya. Karena apa? Karena semua bersesuaian dan sama besar gitu ya. Sudut A sama dengan sudut K, sudut B sama dengan sudut L, sudut C sama dengan sudut M. Nah, sekarang kita akan buktikan untuk syarat yang kedua, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak memiliki perbandingan yang sama. Ya, jadi perbandingan sisi kita akan buktikan. Nah, yang pertama kita cari terlebih dahulu mana sisi-sisi yang saling bersesuaian ya. Kita lihat di sini. Sisi AB. Ya, sisi AB kira-kira bersesuaian dengan apa? Caranya adalah kita lihat ya, bahwa di sini ada sudut siku-siku. Kemudian ada sudut 60 derajat. Maka kita pilih ya, siku-siku dan 60 derajat. Maka sisi apa yang siku-siku dan 60 derajat di sini? Yaitu KL ya. Maka AB itu bersesuaian dengan KL ya, karena sama-sama siku-siku dan 60 ya. Nah, kita akan bandingkan. Berarti AB per KL ya sama dengan AB-nya berapa di sini? 6 cm ya. Dibanding KL-nya 3. Maka hasil perbandingannya berapa? 2:1. Ya. Terus selanjutnya kita ke sisi berikutnya, yaitu AC. Kita lihat di sini AC. Kira-kira bersesuaian dengan yang mana dari sisi segitiga KLM ini? Kita lihat ya bahwa AC itu adalah siku-siku dan sudut 30 derajat. Maka kita lihat di sini siku-siku dan 30 derajat itu sisi apa? Ya. Dan kita bisa lihat yaitu sisi KM. Sehingga AC bersesuaian dengan KM ya. Kita bandingkan. AC bersesuaian dengan KM ya. AC per KM. AC-nya 8, KM-nya 4 ya. Kita hitung. Nah, 2:1. Nah, sekarang satu lagi ya. Karena semua sisinya, jadi semua sisi ya yang bersesuaian kita bandingkan. BC ya. BC berarti bersesuaian dengan apa? LM ya. LM karena sama nih, 60 derajat 30 derajat, 60 derajat 30 derajat. LM sama dengan BC-nya berapa? 10/5 sama dengan 2:1. Nah, kita lihat ya. Ternyata perbandingan dari sisi-sisinya ini sama, yaitu 2:1, 2:1, 2:1 ya. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga KLM ya. Ini simbol sebangun. Ya. Oke, teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah membandingkannya ya. Jadi kalau kita mulai dari segitiga yang besar ya, ini segitiga yang besar ya atau segitiga ABC, maka bagian atas itu selalu segitiga ABC. Ya. Ini AB, di atas AB, kemudian di atas AC, di atas BC. Ya. Nah, kemudian kalau dari pertama nih segitiga KLM-nya di bawah, maka di bawah terus. Ya, itu yang bisa kita bahas ya untuk sesi yang pertama, yaitu tentang syarat dua benda atau bangun dikatakan sebangun. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan ya. Kita akan langsung aplikasikan ke contoh. Di sini sudah ada contoh soal ya. Ada dua buah segitiga A, B, C, D, E, F ya. Kita diminta untuk membuktikan apakah segitiga A, B, C dan segitiga D, E, F ini sebangun, dan kemudian tulislah perbandingan sisi yang bersesuaian begitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya bahwa tadi ya kita mengingat
Dua buah benda atau dua buah bangun dikatakan sebangun jika ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama sudutnya. Dari sudutnya, apakah sama besar yang bersesuaian, dan dari perbandingannya apakah memiliki perbandingan yang sama. Nah, sekarang kita akan lihat dari syarat yang pertama, yaitu sudut. Ya, kita akan coba lihat dari sudutnya. Di sini kita lihat ya bahwa sudut A 65, dari yang segitiga pertama diketahui, sudut C 70 dan sudut B-nya belum diketahui. Ya, kemudian sudut D, E, F ya, ini di segitiga DEF, sudut D-nya belum diketahui, sudut E-nya 70, sudut F-nya 45. Nah, kita lihat ya, di sini ada salah satu dari sudut yang masing-masing belum diketahui. Maka kita coba cari terlebih dahulu ya. Kita cari dari yang segitiga A, B, C. Kita lihat ya, bahwa sudut A-nya itu adalah 65. Sudut C-nya itu 70. Maka kira-kira sudut B-nya berapa? Ya, kita ingat kembali bahwa dalam satu buah segitiga itu jumlahnya 180, sehingga sudut B kita bisa dicari dari 180 dikurangi sudut A-nya 65 ditambah 70 ya. Maka hasilnya adalah 180 dikurangi 135. Maka berapa hasilnya adalah 45 derajat ya. Maka di sini sudut B-nya adalah 45 derajat. Nah, sekarang kita juga bisa menghitung ya dari yang segitiga DEF. Juga sama ya. Di sini sudut F-nya 45. Sudut E-nya 70. Maka sudut D-nya 180 dikurangi 45 tambah 70. 180 dikurangi 115. Maka hasilnya adalah 65 ya. Maka ini 65. Nah, kalau semua sudutnya sudah diketahui, kita lihat dan kita akan bandingkan atau kita akan cari sudut yang bersesuaian. Kita lihat ya, sudut A 65, kira-kira bersesuaian dengan apa? Ya ini, sudut D ya. Sama-sama 65 derajat. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut F ya, yaitu 45 derajat. Dan sudut C bersesuaian dengan sudut E, yaitu 70 derajat. Baik, dari syarat yang pertama terpenuhi ya. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sekarang kita akan ke syarat yang kedua, dan kita diminta untuk membandingkan ya sisi-sisi yang bersesuaian. Kita bisa lihat di sini ya, kita tidak usah tahu apa namanya panjang sisinya itu berapa, tapi kita bisa menentukan sisi-sisi yang mana yang saling bersesuaian ya. Dilihat dari sudutnya. Kita lihat dimulai dari sisi AB ya, sisi AB maka bersesuaian dengan apa? Kita lihat nih. A-nya 65, B-nya 45. Maka kita cari sisi yang sama ya, 65 dan 45. 65 dan 45 ya di sini ya. Maka yang bersesuaian yaitu sisi DF ya. Ini DF. Oke. Karena bersesuaian ya, maka kita anggap sama ya. Sama dengan, kita lihat di sini AC ya, AC 65 70, 65 70 bersesuaian dengan DE. AC bersesuaian dengan DE ya. Kemudian kita lihat di sini BC bersesuaian dengan EF ya. Jadi tadi ya dikatakan bahwa segitiga atau dua buah segitiga ini dikatakan sebangun jika perbandingannya sama. Maka ini bisa dituliskan ya. AB per DF itu sama dengan AC per DE sama dengan BC per EF. Karena apa?
memiliki perbandingan yang sama. Jadi setelah dibandingkan hasilnya sama. Maka AB per DF sama dengan AC per DE sama dengan BC per EF ya. Maka kita bisa lihat di sini bahwa dua buah segitiga ini merupakan sebangun ya. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF ya. Itu untuk soal yang pertama ini. Contoh soal yang ini ya. Baik teman-teman, kita akan ke contoh soal berikutnya ya. Kali ini kita akan melakukan penerapan ya dari kesebangunan ya. Kita bisa lihat di sini sudah ada soal ya. Diketahui segi 4A, B, C, D dan KLMN itu sebangun ya. Di sini soalnya sudah dikatakan sebangun. Maka kita bisa flashback ya bahwa sebangun itu kan syaratnya sudutnya sama besar dan perbandingan sisinya sama ya. Maka itu kita jadikan pedoman sehingga nanti kita bisa cari apa yang kemudian ditanyakan ya. Yang pertama, karena sudutnya sudah sama ya, maka kita tidak perlu menguji. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah panjang AD dan panjang MN ya, berarti tentang sisi ya. Maka kita cari terlebih dahulu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ya. Nah, kita bisa lihat di sini AB kira-kira bersesuaian dengan apa ya. Kita bisa lihat ini siku-siku dan ini bulat ya. Siku-siku bulat. Maka AB bersesuaian dengan MN ya. Ingat ya bahwa di soal ini sudah dikatakan sebangun. Artinya memiliki perbandingan sisi yang sama. Sehingga kita bisa tulis ya, AB per MN itu sama dengan, kita lihat BC. BC ini yang miring ya. Ada bintang dan bintang atau apa ini? Bunga ya. Bunga dan bulat. Maka bunga dan bulat yang mana? Ini ya, NK. Sehingga BC bersesuaian dengan NK ya. Itu sama dengan, kita lihat di sini bunga dan siku-siku, bunga dan siku-siku ya. Maka CD dan KL sama dengan ya, kita bisa lihat sama dengan apa nih? Siku-siku. Berarti DA dengan ML ya. Ini adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ya. Nah, sekarang kita akan terapkan ya, karena yang dicari AD sama aja dengan DA dan MN gitu ya. Maka kita coba masukkan sisi yang diketahui ya. Kita lihat ya di sini AB-nya berapa nih? 15 per MN-nya apa nih? Belum diketahui ya. MN itu sama dengan BC. BC-nya 9. Kemudian NK-nya berapa? NK juga belum diketahui. Sama dengan, kita lihat di sini CD-nya 12. Kemudian KL-nya 8 sama dengan DA-nya belum diketahui ya, atau AD-nya belum diketahui, ML-nya 4. Nah, teman-teman semua, kita bisa lihat di sini bahwa ada yang sudah diketahui semua, nih ya, kayak CD dan KL, ada yang belum ya. Maka bagaimana kemudian cara mencari panjang AD dan MN-nya? Ya, kita cari panjang AD dulu. Nah, kita mencari panjang AD yaitu dengan cara kita lihat di sini perbandingan AD ya, yang ada AD-nya atau DA-nya itu kan berarti ini ya, DA sama ML, sehingga kita bisa ini kan DA per ML sama dengan, nah kita bandingkan dengan semua yang sudah diketahui, sisi-sisi yang sudah diketahui. Sisi yang sudah diketahui semua apa?
CD dan KL ya. Jadi kita bandingkan dengan ini atau kita sama dengankan dengan ini ya. CD per KL. Nah, alasannya kenapa? Alasannya adalah karena tadi ya, bahwa perbandingan sisinya itu sama. Maka DA per ML itu hasil akhirnya pasti akan sama dengan 12 dibanding 8. Ya, maka di sini DA per ML sama dengan 12 per 8. Kita pakai yang ini ya. Jadi disesuaikan dengan apa yang dicari. Nah, setelah itu bagaimana? Maka kita kalikan silang. Ya, kita kalikan silang di sini. Berarti DA kali 8 sama dengan ML-nya berapa nih ya? ML-nya harusnya sudah diketahui ya. ML-nya ini 4 ya tadi ya. Nih, ML-nya 4 ya. Langsung aja berarti 4 kali 12. Ya, sehingga DA kali 8 sama dengan 4 kalikan 12 48 ya. Nah, maka kita bisa cari DA-nya berarti sama dengan 48 dibagi 8 ya, sama dengan 6 cm. Sehingga kita bisa mencari panjang AD atau DA-nya adalah 6 cm ya. Oke, sekarang kita mencari panjang MN ya. Kita lihat MN di mana MN? MN ini ya, perbandingannya dengan AB. Nah, kita akan bandingkan dengan siapa nih? Sama dengankan dengan siapa? Biar ketemu hasilnya, maka disama dengankan dengan yang semuanya sudah diketahui ya. Yang semuanya sudah diketahui. Ya ini ya. CDKL ya. CDKL kan ini sudah ada nih. Berarti ini 12 per 8 sama 15 per MN ya. Berarti AB per MN sama dengan CD per KL. AB-nya 15, MN-nya yang dicari ya, sama dengan CD 12 per 8. Nah, ini kita kalikan silang ya. Kalikan silang. Berarti MN kalikan 12 sama dengan 15 kalikan 8. MN ya, berarti sama dengan 15 kalikan 8 berapa kira-kira? 120 ya, per 12. Maka MN hasilnya adalah 10. Jadi panjang MN sama dengan 10 cm. Nah, jadi teman-teman, kita bisa tandai ya bahwa untuk mencari panjang salah satu sisi dari dua buah segitiga sebangun itu, kita bisa bandingkan dengan sisi-sisi yang lain yang mana kedua sisinya itu diketahui ya. Karena nanti kita akan mencari sisi yang ditanyakan, sehingga kita sama dengankan dengan sisi yang semuanya sudah diketahui ya. Begitu teman-teman, karena di sini sudah dikatakan dua buah segi 4 ini sebangun, maka jelas ya memiliki perbandingan sisi yang sama. Memiliki perbandingan sisi yang bersesuaian itu sama ya. Baik, itu teman-teman yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan bisa menghubungi ya. Dan kemudian tanyakan apa yang perlu untuk ditanyakan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.